أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pengkajian ilmu Allah yang membahas, mempelajari, mengkaji tentang yang tersirat dari yang tersurat dalam kaidah kedudukan, syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Di pagi hari ini jam 3 ya, saya mencoba bermusyawarah, belajar bersama supaya paham, sebenar-benarnya paham, mengerti apa dari makna dan arti dari yang tersurat. Oke? Ya. Jadi pembahasan kali ini saya mencoba tentang gula dan manis, ya. Jadi kalau misalkan ini kan kadang dibilang orang gula yang menjahirkan manis. Manis ini kenyataan gula dibilang. Ini kan gak habis-habis jadi bahan pembicaraan. Jadi gini, yang dinamakan gula ini kan zahir. Gula ini kan tampak, nyata. Benda yang tampak, benda yang zahir ini mestilah sifat. Jadi kalau kelihatan, terlihat, nyata, wujud, itu sifat namanya. Tiap-tiap yang kelihatan, tiap-tiap yang zahir, yang wujud, itu dipanggil sifat. Zat itu nggak kelihatan, itu tak tampak. Gula itu sifat. Gula itu sifat. Manis itu zat. Manisnya gula itu zat daripada gula. Manis itu zat pada gula. Sebab manis itu tidak kelihatan, gak wujud, gak zahir, rahasia. Manis itu sir, rahasia, tidak boleh dinyatakan. Manis ini bisa kelihatan gak? Bisa wujud gak? Bisa tampak nggak? Terlihat nggak? Kalau tidak tampak, kalau zahir itu syariat. Kalau kelihatan, zahir, wujud itu syariat. Paham nih? Jadi di mana letaknya manis ini? Terdapat di manakah manis itu? Tempatnya manis itu di mana? Kutanya, tempatnya manis itu ya pada gula. Jadi manis terkandung dalam gula. Gula itu mengandungi manis. Ini kadang orang bilang sesat menyesatkan. Sering berbicara mana manis, mana gula. Jadi kalau Anda berkata manis, kelihatanlah gulanya. Bilang manis, kelihatan gula. Rasa manis, nyata manis, rasa gula.
Paham ini? Sekarang kita masuk mau masuk dalam kajian harus jelas dulu yang mana zat, yang mana sifat. Ini dulu yang saya mau bahas. Manis itu zat. Manis pada gula itu namanya zat. Yang gula itu sendiri itu sifat namanya. Mana dulu yang disebut? Manis dulu atau gula dulu? Harusnya manis dulu yang kau sebut, kau bilang. Sebab zat ini tidak tampak, tidak terlihat, tidak kelihatan, tidak wujud, tidak zahir. Bagaimana mau melihat zat itu? Lihatlah sifat, lihatlah gula. Kalau sifatnya masih ada, kalau sifatnya masih kelihatan, boleh dirasa, nyata masih sifatnya, zatnya tidak kelihatan. Kau tidak akan pernah melihat zat bila masih ada sifat. Sebab zat terkandung dalam sifat. Manis ini tersembunyi pada gula. Kau bilang gula, kau bilang aja gula. Ada bisa nggak merasakan manis? Manis tidak akan pernah bertemu. Kau bilang gula, lihat gula, bertemu gula. Kau bisa merasakan manis? Mana bisa kau dapatkan manis itu? Mana bisa kau lihat aja gula itu kau bisa merasakan manis? Gula kalau tidak dimakan, tidak dirasa, mau dapatkan rasa manis itu kau? Sampai jatuh pun langit, hari kiamat pun takkan pernah kau dapatkan rasa manis itu. Bagaimana kalau kau mau berjumpa dengan manis? Hah? Kutanya. Yang merasakan manis ini di mana? Susah pemahamannya. Maka daripada itu kita masuk dalam kajian. Diri kita ini mengandungi asma, af'al, sifat, zat. Ya. Ini kadang yang jadi permasalahan, perdebatan, dibilang sesatlah, itulah, inilah. Yang paham syariat berjumpa, bertemu dengan yang paham hakikat, sampai kapanpun tidak akan sejalan, tidak akan sepaham. Gula manis itu seperti rasa. Manisnya gula itu sebab ada rasa. Ini syariat. Kalau dalam kajian hakikat, manis itu tidak akan pernah kelihatan kalau tidak ada gula. Zahirnya manis ini daripada gula. Ini orang hakikat. Takkan nyata, takkan kelihatan bila gula itu tak zahir. Ini kajian orang hakikat. Dalam makrifat juga. Dalam makrifat, kajian makrifat, tidak ada manis, tidak ada gula. Manis itu ada. Orang makrifat nggak perlu berjumpa gula, tapi dia bisa dapatkan manis itu. Ini orang makrifat. Jadi berbeda setiap kedudukan, tingkatan, kepahaman, keilmuan. Kalau di kajian syariat, ya, kalau kau tidak merasakan manis itu dengan lidahmu, manis takkan pernah kau rasakan, kau dapatkan di situ. Itulah perbedaannya. Jadi yang salah menyalahkan
tiap-tiap orang kajian orang syariat kadang menyalahkan orang hakikat, karena yang dia paham itu manis itu daripada gula. Adanya manis itu dibilang daripada gula. Orang makrifat, manis ini dulu yang ada, baru gula. Ini orang makrifat, beda dengan orang syariat. Sebab rasa ini rahasia ini sifatnya kadim, tidak wujud, tidak kelihatan, tidak boleh dinyatakan. Syir ini rahasia. Jadi rasa ini, manis itu rahasia. Ini orang makrifat. Manis itu syir, rahasia. Kau boleh tunjuk manis, ada rupanya, boleh diceritakan, boleh wujud gak? Bisa wujud gak manis itu? Ini kalau di makrifat. Nah, diri manusia ini ada zat, ada sifatnya. Bagaimana mau bertemu dengan zat manusia ini? Bagaimana kaidahnya? Bagaimana? Ini belum masuk ke Tuhan, belum mengkaji ke zat Tuhan. Baru mengkaji tentang zat diri. Selama kau masih melihat sifatmu, ketika kau masih melihat sifat kamu, kamu tidak akan pernah berjumpa dengan zat. Kalau kau masih melihat gula, kau tak akan bertemu dengan manis. Kayak gitu, bro. Ya. Bagaimana caranya mau mendapatkan zat itu? Kau tiadakan, kau leburkan dulu, kau binasakan dulu, baru kelihatan yang namanya zat manis ini. Leburkan gula, zahirlah manis. Seperti itu. Sudah tidak disebut gula lagi, gula lebur. Nyatalah senyata-nyatanya manis itu. Lebur jasad ini sifat daripada diri. Jasad kau ini sifat, tampak, kelihatan, wujud, syariat. Paham kau? Mana zatnya? Zat pada diri mana? Ini kadang sering berbicara, berdebat. Ada yang bilang katanya zat itu adalah ruh. Ada yang bilang katanya zat itu diri. Mana yang benar? Mana yang betul? Jadi kalau mau melihat zat diri, Anda matikan dulu jasadnya. Gak akan pernah bertemu juga kalau seperti itu. Mati pun jasad, takkan pernah kau lihat ruh itu. Ruh tetap tidak akan pernah tampak, kelihatan, wujud. Sampai kapanpun, sampai akhir hayatmu, takkan pernah kau lihat ruh. Karena zahirnya jasad. Paham kau? Ini kan kadang ada orang bilang mau menghilangkan jasad, mau mematikan jasad. Mati sebelum mati dibilang. Mati benar baru tahu kau rasa, baru rasa kau tahu. Baru tahu rasa kau. Apa mau mati-matikan diri? Mati benar baru tahu rasa kau.
Faham? Sampai di sini faham? Zahirnya zat itu karena nyatanya sifat. Jadi kalau mau berjumpa dengan sifat, lihatlah sifatnya. Seperti itu. Kalau mau lihat manis, lihatlah gula. Buat apa lihat manis? Mau apa cari-cari manis? Karena zahirnya manis itu pada gula, nyatanya manis itu pada gula. Jadi gula inilah sifat, bukan gula ini zat. Ini kadang yang kacau permasalahan ini. Yang ini bilang begini, yang itu bilang begitu, ya kan? Sekarang kutanya, Tuhan yang menyatakan kau atau kau yang menyatakan Tuhan? Kutanya sama kau ini. Kitalah yang menyatakan Tuhan itu ada. Kita yang mengatakan Tuhan itu ada. Ya, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Kitalah yang mengucapkan. Yang mengatakan Tuhan itu Allah itu kita. Yang mengatakan Allah itu ada kan kita. Ya kan? Yang menjahirkan gula ini kan manis. Sekarang gini, gula yang menjahirkan manis atau manis yang menjahirkan gula? Lihat, mana di antara yang kedua itu zat? Zat gula atau maniskah? Manis itu zat, karena manis tak tampak, tak kelihatan, tidak wujud, tidak zahir. Kalau gula kan kelihatan, kalau gula kan zahir. Tapi kalau di atas ilmu makrifat, gula tidak ada, manis pun tidak ada. Ini kalau di atas level makrifat. Seperti itu, bro. Terus siapa yang ada di situ? Ya kan? Itu masuknya babnya kepada syahadat. Saksi menyaksikan. Syahadat itu la ilaha illallah. Kalau ilmu syariat, kedudukan syariat, tiada Tuhan selain Allah. Kalau di hakikat, tiada yang ada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau di makrifat, yang ada Allah juga, yang tidak ada pun Allah juga. Kalau di atas level makrifat, apa kutanya? Ini kan harus paham, harus belajar. Harus belajar, jangan salahkan orang yang mau belajar. Jadi jangan sesat menyesatkan. Harus paham mana kedudukan syariat, torekot, hakikat, makrifat, dan ilmu-ilmu di atas makrifat itu ada. Seperti itu, bro. Harus jelas. Memandang gula sama saja dengan memandang manis. Sebut nama gula, dapatkan manisnya, itu orang tarekat. Kan tadi sudah aku bilang, Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kedudukannya syariat. Torekot kedudukannya. Kalau di atas ilmu ma'rifat levelnya, itu sudah tidak berjisim, sudah tidak berbunyi, tidak bersuara, tak berhuruf, tak berjirim, tak berjisim, tidak boleh dicari, tidak boleh dihayalkan, tidak boleh diingat, tidak boleh dipanggil-panggil. Ya kan? Mau panggil bagaimana caranya? Dia tidak berhuruf, tidak berjisim. Zatnya itu laisa, sifatnya itu kadim. Mau disebut bagaimana caranya? Ya, ingat ya, gula itu sifat, manis itu zat. Ya, sekarang kutanya, kita ini gula atau manis? Jadi kita ini gula karena kita zahir, dizahirkan, ditajalikan, kelihatan, zahir, bersifat, berzat, berafal. Ya kan? Seperti itu, bro. Apa asma kamu sekarang? Sekarang kutanya, Adam asma kamu itu. Nah, afal kamu itu, afal kita ini Muhammad, sifat kita ini Rasul, zat kita ini, ya, mau tahu zat kita ini apa? Adam berasma Muhammad, Adam berafal Muhammad, Adam bersifat Muhammad, Adam berzat Muhammad. Ya, Muhammad berasma Allah, Muhammad berafal Allah, Muhammad bersifat Allah, Muhammad berzatullah. Kalau di kedudukan ma'rifat, gula ini kedudukannya di mana? Adam atau Muhammad? Adam itu gula, Muhammad itu manis. Kalau mau berjumpa Muhammad, rasalah manisnya. Rasakan Adamnya ini. Adam ini yang merasakan. Harus paham di sini. Harus belajar. Sekali lagi, jangan salahkan orang yang mau belajar. Jarang orang buka seperti ini. Bahasanya saja yang tinggi, ilmunya sih biasa, karena orang nggak mau belajar kadang. Jadi Rabbul Izzati satu kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Rabbil Izzati satu dengan rahmatan lil alamin. Zahirlah ada. Jadi begitu, sama aja dengan garam dengan asin, itu sama seperti itu. Jadi lebih dulu zat daripada sifat. Kalau mau mencari zat, habiskan sifatnya dulu, leburkan
sifatnya ini, binasakan sifatnya ini. Maksud lebur itu apa? Rasakan sifatnya, tenggelamkan sifatnya dulu. Esalah kepada zat ini dulu. Sifat ini mesti harus esa kepada zat, ya kan? Supaya paham. Itulah gunanya belajar. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, menyaksikan Tuhan, leburkan sifat zat pada diri kamu, ya. Leburkan sifat zat pada diri kamu dengan sifat kamu harus satu. Seperti itu. Pandangan zahir kamu, pandangan batin kamu itu satu kepada zat. Baru kau bisa. Ini saya bicara bukan kedudukannya di ma'rifat. Pembahasannya bukan di bab makrifat. Ini levelnya sudah di atas ma'rifat. Kalau kau mau tahu, Tuhan itu bukan zat, ya. Saya bicara zat-zat ini merujuk dan mengambil faham pada diri Tuhan, bukan Tuhan. Kedudukan Tuhan, diri Tuhan, bukan Tuhan. Masih jauh kali pembahasan ini. Sampai di sini paham ya? Bila mau bersaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan, lebur diri jasad kamu, diri zahir kamu, diri batin kamu, esa pada ruh. Harus pandangan batin, harus pandangan batin, pandangan robani. Di mana letaknya pandangan robani itu? Pandangan syir, pandangan rahasia. Barulah kau boleh memandang Tuhan Rabbul Alamin. Yang boleh dipandang, yang boleh disaksikan itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Ini yang boleh dipandang-pandang. Ini yang boleh berjumpa. Bukan Rabbul Izzati, bukan. Rabbul Izzati laisa kamislihi syai'un. Tak boleh dijumpa, tak boleh dipandang, tak boleh dilihat, tak boleh disaksikan. Kenapa tidak boleh dijumpai? Karena bukan sesuatu. Bagaimana mau berjumpa? Bagaimana mau dilihat? Bagaimana mau melihat? Bagaimana mau menyaksikan? Rabbul Izzati itu bukan sesuatu, tak berjisim, tak berjirim, tak ada zatnya, tak ada sifatnya, tak ada afalnya, tak ada asmanya. Bagaimana? Kalau Rabbul Alamin berzat, bersifat, berafal, berasma, sempurnalah Muhammad dan zahirlah Adam. Ya kan? Jadi semuanya ada pada diri kamu, pada diri kita. Diri yang mana kutanya sekarang? Kan panjang. Butuh dikaji lagi seperti ini. Diri yang batin maksudnya. Di mana letaknya diri yang batin itu? Di mana? Kutanya. Muhammad namanya. Nyatalah Rasul pada diri kamu. Sempurnalah Adam. Kita ini insan. Kita dipanggilnya. Ya? Seperti itu. Kalau insan kamil itu insan yang sempurna, manusia yang sempurna, bahasanya insan kamil, manusia yang sempurna.